Ya, ada beberapa lembaga yang memang menangani teman-teman itu. Nah, masuk ya Mas. Iya. Terima kasih Anda terus bersama kami, small listeners. Satu lagi yang spesial sekali ya, You Are Not Alone dari Michael Jackson sudah kita hadirkan untuk Anda. Anda tidak sendiri, small listeners, apapun yang Anda alami saat ini ya, apapun menjadi tantangan Anda, masih banyak orang-orang di sekitar itu yang selalu care ya, termasuk untuk diri sendiri. Sebenarnya salah satu penyemangat untuk kita terus berjuang ya. Di spesial program Afternoon Drive di sore hari ini, small listeners, saya sudah kedatangan di studio ya. Ini kita masih baru-baru banget ya, 2 hari yang lalu memperingati Hari AIDS Sedunia ya. Dan terkait itu di sore hari ini juga Radio Smart FM mengundang tamu-tamu kami yang istimewa. Ada Dr. Andi Mariani, ini selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Kota Makassar, Dinas Kesehatan Kota Makassar. Assalamualaikum, selamat sore Dok. Iya, waalaikumsalam, selamat sore. Sehat Dok? Alhamdulillah. Seger Dok ya. Oke, selain dokter, panggilnya apa nih Dok enaknya? Nani aja. Dokter Nani ya. Selain Dokter Nani, small listeners juga hadir sore hari ini ada Mas Asis Lasabe ya, ini selaku pengelola program Komisi Penanggulangan AIDS Kota Makassar. Assalamualaikum, selamat sore Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manggilnya yang paling enak apa nih? Aziz aja. Oh, Mas Ya. Aziz ya. Dokter Nani dan juga Mas Aziz, small listener sore hari ini akan berbicara banyak juga ya. Mungkin teman-teman di luar sana, small listener di luar sana juga udah banyak tahu tentang HIV/AIDS ini ya. Tapi juga ada beberapa persen Dok ya, biasanya penduduk di Indonesia khususnya juga masih nggak ngerti nih ya tentang virus dari HIV ini sendiri ya, dan penyakit dari AIDS sendiri. Nah, sore hari ini kita pengen belajar bareng nih ya, sharing-sharing bareng teman-teman juga small listeners yang mungkin lebih tahu dari kita, ada informasi terbaru. Nah, bisa sharing bersama kita nanti untuk line WhatsApp dan SMS di 0811461011. Dokter, sedikit menyinggung nih, kalau data terbaru dari Dinas Kesehatan Kota Makassar sendiri nih, ada berapa banyak pengidap penyakit HIV/AIDS untuk saat ini? Iya. Untuk data sendiri, karena sekarang itu memang kita mengambil data per bulanan khusus untuk kasus yang baru terdeteksi ya. Jadi kita tidak lagi menggunakan data kumulatif seperti 2-3 tahun yang sebelumnya. Kalau kasus baru sendiri, kita dalam 3 tahun terakhir ini paling banyak tuh di 2017 kita lebih 1015 kasus baru selama 1 tahun. Nah, setelahnya itu rata-rata 700-800 dalam setahun. Oke, dari data awal itu 1.500 ya? Yang paling banyak Paling banyak setahunnya ya? pernah. Oke, 1015. 1015, data rata-ratanya 700 saja. Cukup banyak ya Dok ya? Iya, itu kasus baru, bukan kasus yang bukan double data ya, jadi kasus baru. Waduh, kasus baru nih ya. Small listeners, dokter, kita pengen tahu sebenarnya perbedaan antara HIV dan AIDS ini seperti apa sih? Iya, jadi kadang-kadang memang orang taunya HIV/AIDS ya, padahal sebetulnya HIV itu adalah virusnya, sementara AIDS itu adalah penyakitnya, kumpulan dari gejala penyakit. Itulah sindrom yang diakibatkan oleh penurunan daya tahan tubuh. Karena virus HIV ini sebagaimana namanya ya, Human Immunodeficiency Virus, itu adalah virus yang menyerang pada fungsi kekebalan tubuh manusia. Jadi kalau kekebalan tubuh manusia sudah mulai berkurang fungsinya, otomatis penyakit apapun itu akan mudah menyerang, mudah kena pada tubuh kita. Oke. Selain karena seks bebas ya dokter ya biasanya, ini faktor-faktor penularan virus ini sebenarnya dari sisi mana aja? Ya, jadi kalau untuk penularannya sendiri itu terutama kalau sudah ada kontak cairan tubuh. Cairan tubuh diantaranya mungkin cairan sperma atau cairan vagina yang melalui jalur seks bebas tadi, atau melalui darah, dan sedikit sekali melalui air susu ibu. Tetapi itu sangat sedikit persentasinya. Jadi intinya adalah kalau misalnya sudah ada pertukaran cairan tersebut, apabila salah satunya dari orang yang berpasangan tersebut mengidap HIV, itu otomatis akan mudah berpindah ke pasangan yang belum kena. Oke, itu sangat mudah dokter. Nah, kalau kita untuk orang awam sendiri nih dok, langkah awal nih yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari virus ini seperti apa?
Ya, kalau langkah awalnya sebetulnya kalau kita mau lihat, ini saya suka ngambil istilah HIV/AIDS itu adalah penyakit menular yang paling susah menular. Karena penularannya kan harus ada kontak kontak seksual Fisik, ya. ataupun kontak cairan tubuh. Kalau darah sendiri gimana? Kalau darah kan misalnya kontak darah, makanya yang kita sering wanti-wanti itu kalau pengguna narkoba suntik. Itu kan mereka kadang menggunakan satu jarum bersama. Nah, begitu jarum yang digunakan oleh orang pertama barangkali itu mereka mengidap HIV, itu akan berpindah langsung ke pemakai yang berikutnya karena sudah ada kontak darah. Itu jalur yang paling mudah. Kemudian kalau untuk jalur seksual sendiri berarti sudah ada, memang ada hubungan seksual. Itu yang sekarang memang yang sedang marak hubungan seksual. Kalau dulu melalui jalur heteroseksual, perempuan dengan laki-laki. Kalau yang sekarang itu kesini tuh semakin banyak data yang kami temukan, penularan antara transgender dan ya Homoseksual. homoseksual, dokter ya. Dari Dinas Kesehatan Kota Makassar sendiri nih, sampai saat ini di tahun ini aja dok, ini seperti apa program yang sudah dilakukan? Ya, kalau untuk tahun ini karena kami untuk program itu untuk sosialisasi kepada masyarakat umum itu sudah bukan lagi di bawah dinas kesehatan, maksudnya tetap di bawah dinas kesehatan, akan tapi itu kami serahkan ke puskesmas karena mereka yang memiliki wilayah. Ya, jadi kami itu terutama pada koordinasi lintas sektor, kemudian untuk proses peningkatan kapasitas dari tenaga kesehatan maupun kelengkapan dari fasilitas kesehatan itu sendiri. Itu yang paling banyak dilakukan oleh dinas kesehatan. Oke, selain itu juga terus berkoordinasi dengan komunitas-komunitas yang ada, Iya, dokter ya. kalau komunitas itu adalah domainnya Komisi Penanggulangan AIDS. Oke, karena memang peringatan Hari AIDS Sedunia secara global, small listeners untuk di tahun ini punya tema Communities Make the Difference ya, Mas Asis ya. Tema ini memang mengingatkan pentingnya kita atau peran komunitas ya, termasuk lembaga swadaya, masyarakat atau LSM ini untuk terus membantu penanggulangan AIDS ini ya. Tentunya dengan pemberian layanan, penegakan hak asasi manusia dan juga pendampingan ODA tersebut dalam pengobatan ya. Dan ini juga ada nih komunitas di Kota Makassar, small listeners ya. Dan mungkin udah ada di beberapa kota lainnya ya, Mas Asis ya? Bisa dibilang di seluruh pelosok Indonesia ya? Sudah ada sebenarnya. Gitu. Hadir ada komunitas populasi kunci. Iya, kebetulan kalau saya dari KPA Kota Makassar itu mendampingi beberapa komunitas, diantaranya ada teman-teman pengguna narkoba, terus ada waria, ada pekerja seks, ada LSE, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki lainnya. Di samping itu juga kita mendampingi teman-teman ODA, orang dengan HIV/AIDS sendiri ya. Oke. Siapa-siapa yang terlibat di dalamnya? Kami berusaha melibatkan teman-teman komunitas itu sendiri. Jadi dari komunitas untuk komunitas, teman-teman yang mendampingi teman-teman komunitas lainnya. Misalnya kami merekrut teman-teman waria untuk mendampingi teman waria lainnya, karena kan yang mengetahui karakteristik dari kelompok itu adalah dari komunitas itu sendiri gitu loh. Jadi kami berusaha memberdayakan teman-teman komunitas itu sendiri untuk kembali ke komunitasnya, bagaimana mereka bisa membantu teman-temannya, bagaimana mereka bisa membantu rekan-rekan komunitas yang lain agar mereka tahu tentang HIV/AIDS supaya mereka bisa menghindarinya. Sentuhannya lebih dalam ya, Mas Asis ya. Jadi memang dari kita memang biasanya kalau untuk menerima informasi ya atau mendengar bisa menerima pendapat seseorang itu dari orang-orang yang kita lebih kenal ya dibanding orang di luar sana. Sejak kapan komunitas ini ada? Sebenarnya dari dulu Mbak. Iya, cuman sejak ada Komisi Penanggulangan AIDS Kota Makassar itu jauh lebih terakomodir gitu loh. Selama ini mereka ya jalan sendiri-sendiri, teman-teman pengguna narkoba dengan programnya sendiri, teman-teman waria dengan programnya sendiri. Tapi dengan adanya Komisi Penanggulangan AIDS, kami merangkul semua komunitas ini karena ya kami pikir bahwa tujuan kita sama. Semua komunitas pasti punya tujuan yang sama, bahwa meminimalkan angka penularan HIV di komunitas kita masing-masing. Sehingga memang dibutuhkan koordinasi di antara semua komunitas ini. Sehingga KPA berpikir bahwa ya kita tidak bekerja sendiri, tapi kita harus bekerja bersama-sama dengan semua komunitas yang ada di Kota Makassar.
apalagi udah terus mendapat support dari Dinas Kesehatan Kota Makassar ya Mas Is ya. Iya, kami sangat terbantu dengan keberadaan Dinas Kesehatan dan kerjasama yang dilakukan selama ini. Kami melihat bahwa pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan Kota Makassar, memang sudah cukup memberikan perhatian lebih terhadap komunitas yang ada sekarang. Oke ya, menarik semua listeners ya. Ini saya akan lebih banyak tanya secara pribadi juga. Nah kalau semua listeners ada beberapa pertanyaan juga ya untuk dokter atau Mas Asis, untuk dokter Nani atau Mas Asis, Anda boleh sampaikan 0811461011 ya. Kita juga nanti untuk program ini kalau ada yang ketinggalan juga bisa subscribe langsung di YouTube channelnya kita di Radio Smart FM Makassar ya. Ini kita udah mau posting untuk line Instagram kita juga, jadi terus bisa like komen aja untuk perbincangan ini sampai jam 5 sore nanti ya. Semua listeners, kita akan jeda dulu sambil kita ngobrol nanti bersama Mas Asis dan dokter. Kita persiapkan aja pertanyaannya apa gitu ya. Di 101.1 Smart FM, The Spirit of Indonesia. Untuk Anda semua listeners yang terus mengikuti kami, ini kita lagi kehadiran tamu istimewa dari Dokter Nina ya. Oh Nani, Dokter Nani. Nina itu kok yang di sebelah ya. Dokter Nani, semua listeners selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dari Dinas Kesehatan Kota Makassar ya. Juga ada Mas Asis Lasabe. Ini selaku pengelola dari program Komisi Penanggulangan AIDS Kota Makassar yang tergabung dalam komunitas populasi kunci ya. Tadi Mas Asis sudah ngobrol banyak sih dengan kita ya, seperti apa kegiatan-kegiatan dari komunitas populasi kunci ini ya, yang memang mendampingi benar-benar ya. Ini salah satu misalnya contoh kasusnya si Odanya ya, ini benar-benar didampingin ya Mas Asis ya, dalam proses pengobatan, bahkan untuk mungkin rujukan ke puskesmas juga dilayanin ya. Iya, yang pertama kami lakukan adalah bagaimana klien kami atau Oda ini nyaman dulu dengan dirinya, sehingga kami harus pertemukan dengan teman sebaya. Jadi ada konselor sebaya, saat teman sudah tahu dirinya HIV positif, kita akan mempertemukan dengan konselor sebaya, orang yang HIV juga, yang bisa memberikan masukan-masukan kepada klien yang baru tahu status ini. Nah setelah dia tahu status, otomatis kita akan arahkan untuk pengobatan. Selanjutnya kita akan membangun kemandirian dari klien itu sendiri, bahwa ya ini adalah tanggung jawab kamu harus melakukan itu sendiri. Gitu loh. Jadi ya mungkin pertama, kedua kita bantu, setelah itu kita berupaya agar klien itu sendiri yang menyelesaikan permasalahannya, bisa mengunjungi layanan tanpa harus diantar dan lain-lain gitu. Kan kita kalau udah misalnya terdeteksi gitu ya Mas Asis, kita malu untuk bergaul atau berbaur dengan masyarakat umum. Ini untuk membawa diri sendiri, meyakinkan mereka untuk bisa membawa diri ke layanan kesehatan, bagaimana Mas Asis? Yang pertama kami yakinkan bahwa kesehatan itu adalah hakmu, dan memulai pengobatan lebih dini itu jauh lebih baik dibanding kamu menunggu sakit. Nah, kami bisa tunjukkan contoh-contoh kasus bagaimana teman-teman yang cepat mendapatkan pengobatan itu harapan hidupnya jauh lebih besar, dan justru tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif, karena dia pada kondisi sehat dia mendapatkan ARV itu jauh lebih baik dibanding saat dia sudah sakit. Otomatis kalau di rumah sakit ya mungkin ya keluarga akan tahu, teman-teman yang berkunjung juga akan tahu. Tapi pada saat dia kondisinya masih bagus, dia mendapatkan obat, orang lain tidak bakalan tahu bahwa dia terinfeksi HIV. Oke, jadi benar-benar pendekatan secara emosional ini dibangun ya dari komunitas populasi kunci ini ya. Biasanya ada kegiatan-kegiatan misalnya mungkin ngobrol bareng begitu nggak, Mas Asis, yang dibangun dari komunitas ini? Setiap bulan kami ada pertemuan yang dilakukan, dan itu biasanya dilakukan di layanan kesehatan. Oke. Iya, jadi malah terbuka untuk umum ya, kelihatan untuk semua orang gitu ya? Oh tidak lebih tertutup. Jadi pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh teman-teman ODA untuk membahas ya permasalahan seputar HIV/AIDS. Bagaimana mereka bisa survive dengan HIV-nya, bagaimana mereka bisa menikah walaupun dia HIV positif, bagaimana dia bisa punya anak walaupun dia HIV positif. Seperti itu, dan itu bisa. Iya. Kadang orang kan berpikir kalau saya HIV positif ya mungkin saya tidak bisa menikah, saya tidak bisa punya anak. Nah ini yang harus kita rubah, bahwa kamu masih bisa produktif, masih bisa menikah, masih bisa punya anak.
yang tidak HIV. Gitu loh. Itu nah terkadang itu setelah mereka yakin bahwa akhirnya semangat hidupnya kembali muncul, yang selama ini dia sudah, aduh untuk apa sih saya hidup, saya tidak bisa menikah, saya tidak bisa punya anak dan lain-lain gitu kan. Sudah hampir meninggal sudah, tapi kita yakinkan bahwa dengan pengobatan yang kamu lakukan sekarang, kamu akan sehat, kamu masih bisa bekerja, kamu bisa menikah dan punya anak, bahkan ya sama seperti orang lain, tidak ada masalah. Dokter Nani, ini kalau dari pelayanan khusus untuk ODA ini, ada yang berbeda nggak dengan masyarakat umum? Ya, kalau untuk pemeriksaan, semua puskesmas kami yang ada di Kota Makassar, 46 puskesmas itu bisa dilakukan pemeriksaan HIV. Dan itu yang kami sekarang lakukan adalah pemeriksaan untuk terutama untuk ibu hamil, karena ibu hamil itu termasuk dalam populasi yang sebetulnya beresiko untuk penularan HIV. Kenapa demikian? Karena tadi kalau kita lihat jalan masuknya melalui hubungan seksual. Kalau ibu hamil sudah hamil pasti sebelumnya ada hubungan seksual kan, jadinya itu masuk dalam target sasaran kita untuk dilakukan pemeriksaan. Karena kalau ibu hamilnya kita periksa, kemudian misalnya dia positif, berarti kita bisa melindungi anaknya agar tidak tertular apabila dia cepat minum obat. Karena sudah ada beberapa kita yang kasus ibu hamil itu anaknya alhamdulillah belum ada yang tertular satupun yang masuk dalam pengobatan ya, kecuali kalau memang terdeteksinya pada saat sudah mau melahirkan, itu sudah terlambat untuk diobati. Maksudnya terlambat dalam artian sudah lebih 50% kemungkinan anaknya untuk positif. Gejala-gejala yang terjadi untuk ibu hamil, dokter, seperti apa yang bisa gejalanya sih sebetulnya tidak ada yang spesifik ya. Itu karena memang HIV, memang AIDS ini sendiri adalah kumpulan gejala dari beberapa manifestasi defisiensi dari sistem imun. Jadi memang misalnya kalau orang normal, ambil contoh misalnya orang normal kena hujan itu dia akan bisa survive, tidak akan flu, tidak akan apa. Tetapi orang yang memang daya tahan tubuhnya sudah berkurang, ceritanya tentara di tubuhnya ini sudah tinggal sedikit, itu mungkin lewat hujan sedikit aja itu dia sudah akan mungkin sakit, demam atau bagaimana, atau orang flu di dekatnya sedikit saja, atau jangan flu deh, misalnya kayak sakit mata gitu kan, sakit mata mungkin jaraknya berapa jauh itu kira-kira dia sudah langsung kena, meskipun orang yang di sebelahnya yang sehat itu tidak kenapa-napa. Jadinya dia akan lebih rentan terkena penyakit apapun. Jadi kalau mau dibilang gejala spesifiknya, ya mungkin kecuali kalau dia sudah masuk stadium AIDS yang berat, misalnya stadium 3-4 itu misalnya tubuhnya berat badannya semakin berkurang, kemudian terjadi diare yang berulang tanpa diketahui penyebabnya, kemudian mungkin ada yang kita sebut gangguan kulit yang seluruh tubuhnya mungkin gatal-gatal kayak bersisik seperti itu. Nah itu kalau misalnya kita temukan demikian, atau terjadi perjamuran di dalam rongga mulut. Nah itu kita kan maunya ini kita ngebalik. Kalau dulu biasanya gejalanya ditemukan baru diperiksa HIV-nya. Kalau sekarang kita karena namanya pencegahan, jadi sebelum ada gejala-gejala itu kita lakukan tes HIV. Dan itu sudah banyak yang kita temukan tanpa ada gejala, tetapi kebetulan dites HIV dan ternyata positif. Positif ya. Jadi memang untuk semua orang ini rawan ya, dokter ya, nggak hanya untuk ibu hamil. Iya, semua sebetulnya sekarang kalau kita mau dibilang berapa populasi yang beresiko, sebetulnya kalau kita mau lihat gambarannya ini seluruh penduduk yang ada di Kota Makassar ini beresiko, karena tapi ada yang resikonya tinggi, misalnya memang dia bergonta-ganti pasangan, kemudian pekerjaannya memang, jadi tenaga kesehatan itu beresiko juga, terutama yang memang bersentuhan dengan produk darah. Di lab itu beresiko. Kita sudah ada beberapa yang mungkin tenaga kesehatan, tenaga medis, dokter gigi ada yang kena karena terpapar oleh darah pada saat melakukan pekerjaannya. Jadi memang ini menjadi salah satu kegelisahan bersama, dokter ya. Jadi cocok memang di tahun ini dari komunitas peringatan Hari AIDS Sedunia ini mengambil tema pentingnya komunitas itu sendiri ya. Komunitas bisa dari mana saja, dokter ya. Mau dari mungkin kalangan
lembaga masyarakat ya, LSM seperti itu, mungkin dari komunitas-komunitas yang dibangun Mas Asis, teman-teman juga yang sekolah bisa peduli ya dokternya. Sekarang banyak anak sekolah yang kemarin dalam rangka peringatan Hari AIDS ini melakukan kegiatan-kegiatan ya, seperti bagi bunga, kasih pita ya, banyak ya anak-anak SD lucu-lucu gitu ya, peduli. Itu memang salah satu wujud kepedulian. Berarti mereka sudah lebih aware tentang HIV ini, meskipun mungkin kami memang agak miris sekarang karena jumlah kasus itu usianya itu semakin muda. Paling mudanya umur berapa dokter? Kalau melalui jalur bukan dari ibunya ya. Kalau yang kemarin kayaknya 14 tahun. Ada. 14 tahun ada. Melalui jalur seksual. Jadi itu ya karena kita nggak bisa menutup mata sekarang juga kayaknya pola-pola pergaulan juga seperti bagaimana ya, nggak sama dengan macam kita dulu waktu masih seumuran itu akan berbeda dia punya ini. Oke. Jadi kalau ada pendapat mengatakan air liur dan gigitan nyamuk itu bisa menimbulkan menjadi salah satu jalur penular, ini enggak ya dok? Enggak. Itu mitos karena ya itu Bu, tidak ada fakta sama sekali yang membuktikan bahwa karena ini memang setelah dilakukan penelitian itu dia memang pada darah apa namanya darah, air susu ibu dan cairan kelamin. Itu yang di situ yang paling banyak jumlahnya. Nah kita kadang-kadang khawatir alat makan misalnya ganti-ganti begitu, takut sama HIV nanti tertular misalnya, atau sering kan ada broadcast ini jangan makan ini gitu. Ada buat kaleng itu kan ya, itu kadang-kadang kita mau bilang apa namanya, orang juga kadang-kadang latah ya, langsung share saja tanpa tahu bahwa ini jalannya. Berarti kalau misalnya mereka men-share itu memang mereka mungkin tidak tahu bagaimana perjalanan penyakitnya. Karena kalau misalnya memang di makanan itu kan tidak ada darah di situ, tidak ada cairan tubuh di situ, bagaimana caranya dia bisa hidup? Apalagi makanan kaleng sudah pakai proses segala macam, itu kan apa ya? Maksudnya perlu diluruskan kembali. Oke, itu benar-benar mitos semata ya dokter ya. Mas, kalau untuk pemberian donor darah itu bagaimana dokter? Ya, kalau untuk donor sendiri itu kan sudah melalui screening. Jadi yang 10 tahun terakhir ini donor itu sebelum diberikan masuk ke dalam yang ready, untuk ready diberikan kepada orang lain, itu harus melalui tahapan screening. Jadi sebetulnya untuk donor itu sensitivitasnya lebih tinggi dibanding pemeriksaan kita sebetulnya, karena mereka menggunakan alat yang mungkin 2-3 kali lebih sensitif dibanding yang kita gunakan di fasilitas kesehatan. Jadi kalau misalnya ditemukan melalui donor, bisa saja melalui tes yang kita gunakan itu tidak ditemukan, karena mungkin jumlah virusnya belum cukup banyak untuk bisa dideteksi oleh alat kami. Berarti belum pernah terjadi ya dokter ya, kasusnya belum pernah ada ya penularan melalui jalur donor darah. Kalau penularan langsungnya itu kita tidak punya data yang seperti itu. Cuman biasanya kan kalau misalnya kita menggali riwayat pasien, ini dapat dari mana, kan kadang-kadang misalnya pas ketahuan itu pernah seksio misalnya, tapi bukan yang 10 tahun sekarang, yang beberapa apa namanya, yang sebelum 2010 mungkin. Dokter, saya pernah punya pengalaman teman, Mas Asis juga ya. Ini mungkin melakukan beberapa puluh tahun yang lalu, tapi apa namanya, dampaknya baru ada di 2 tahun yang lalu. Iya, karena udah nggak ada sih dok. Memang ini jadi tadi dia penyakit menular yang paling susah menular, kemudian dia bisa bermanifest itu dalam jangka waktu yang sangat panjang. Bisa. Jadi tergantung, sekali lagi ini tergantung daya tahan tubuh si pasien itu. Karena misalnya seorang yang daya tahan tubuhnya bagus, virusnya ada, tetapi dia tidak bergejala karena tubuhnya masih bisa melawan. Tetapi kalau misalnya orang jumlah virusnya sama, tapi pada dasarnya memang dia daya tahan tubuhnya rentan, itu akan lebih bergejala dibanding dengan orang yang tadi itu kalau daya tahan tubuhnya belum terlalu turun.
Jadinya kok sampai 10 tahun kayaknya bisa ada ya. Bisa, dan ini mungkin yang menjadi permasalahan utama karena kan perjalanan dari HIV ke AIDS itu kan sangat panjang ya. Sehingga ada orang yang pada status HIV dia merasa sehat saja, gitu dia tidak tahu bahwa dia terinfeksi HIV, tapi dia sudah punya potensi besar untuk menularkan ke orang lain. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, bahwa ya kasus seperti itu akan sangat tinggi karena ya pertama saya merasa sehat, saya tidak sakit, sehingga potensi untuk menularkan ke orang lain itu sangat besar. Dan ini yang menjadi perhatian kita, bahwa kenapa semua orang perlu memaksakan diri, dia merasa sakit atau tidak, yang jelas pernah melakukan perilaku beresiko walaupun satu kali periksa HIV TAP. Karena itu yang kita takutkan, jangan sampai sudah ada HIV di dalam tubuh tapi tidak periksa, akhirnya bisa menularkan ke orang lain. So, kasusnya kalau misalnya dampaknya 10 tahun dokter ya, itu berarti cukup lama virusnya ya baru berkembang. Dan jangan dikira bahwa yang beresiko itu hanya melulu tadi, misalnya hubungan seksual, karena banyak proses di mana terjadi perpindahan darah. Misalnya yang mungkin kita tidak pernah tahu, yang macam sulam sulam alis gitu ya. Itu kan ada darah di antara kita. Maksudnya ada proses ini. Nah, itu kadang-kadang masyarakat mungkin saya tidak pernah ngapa-ngapain, tidak pernah ternyata mungkin masuknya dari situ. Itu mungkin ya, karena kita tidak bisa membuktikannya dalam waktu cepat. Itu perlu jangka waktu yang lama. Tetapi yang jelas intinya kalau sudah pernah ada darah yang memang terinfeksi kemudian berpindah ke orang lain, atau misalnya contoh lain, kita menolong orang kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang berdarah-darah, kemudian kita menolong tanpa alat bantu atau melakukan kontak langsung dengan darahnya. Itu kan kita tidak bisa tahu bahwa kulit kita ini ada diskontinuitas atau tidak. Kalau misalnya kulit kita ada lecet, kemudian darah orang itu misalnya HIV masuk, itu otomatis akan masuk. Itu sedikit kita lihat, tetapi bisa saja dalam 10 tahun ini berlipat-lipat jumlahnya. Dan karena jumlahnya masih sangat sedikit, dia belum bisa membuat manifest dari defisiensi kekebalan tubuh. Jadinya dia merasa tidak kenapa-napa. Pas nanti, loh kenapa saya HIV positif, dapat dari mana, itu kan. Jadi ngeri juga ya small listeners yang suka sulam alis ini. Kalau nggak disulam sendiri aja ya. Tidak apa-apa, kalau menurut saya sendiri, tidak apa-apa, tapi ya? Pastikan bahwa semuanya steril ya. Dan kembali juga untuk menyelamatkan diri kita dan orang-orang yang kita sayangi. Ini penanaman stigma yang baik ya, dokter ya, benar. Jadi stigmanya yang dulu harus dirubah ya. Jadi kita harus nggak boleh malu nih periksa diri kita. Yang pertama ya, nggak boleh malu. Nah, di mana kita bisa memeriksakan ini dokter? Kalau untuk pemeriksaannya sendiri di semua puskesmas itu bisa dilakukan pemeriksaan. Berarti tinggal ke puskesmas nanya aja. Iya. Karena kalau dulu kita pakai jalur namanya VCT, Voluntary Counseling and Testing, itu orang datang secara sukarela mau memeriksakan diri. Itu jalur pertama. Kalau yang sekarang, yang terutama yang ibu hamil dengan pasien TB, tuberkulosis, itu otomatis akan langsung kita periksa melalui namanya jalur PITC, Provider Initiative Test and Counseling. Jadi kalau kita lihat, karena kedua ini adalah sasaran empuk nih. Jadi ceritanya ibu hamil kan ada hubungan seksual di situ. Pasien TB kan ada penurunan kekebalan tubuh di situ. Nah, bisa saja di situ ada virus yang maksudnya memang pernah ini jadinya bermanifest, bergejala. Jadinya memang dilakukan tes. Kalau misalnya memang tes tanpa maksudnya bukan populasi kunci, bukan yang tadi itu berarti dia melalui jalur voluntary, sukarela. Cuma saya mau tahu ini. Nah, itu tetapi ada proses konseling dulu. Konseling dulu ya. Tapi susah loh itu meyakinkan seseorang untuk mau sukarela memeriksakan diri ya. Soalnya udah banyak persepsi. Ini kalau periksa nanti jangan-jangan orang pikirnya aku apa, ya bisa lakuin apa gitu ya. Menstigma sendiri dirinya, atau memang hanya menganggap bahwa HIV ini tertularnya melalui jalur yang buruk-buruk. Soalnya memang persepsi yang dibangun di masyarakatnya seperti itu dokter kan. Jalurnya itu buruk-buruk selalu pasti. Dihubungkan sama moral. Benar
Misalnya tadi yang saya cerita dokter gigi, dia keciprat misalnya darah ini masuk ke itu juga belum tentu harus lewat hubungan seksual ya. Jadi darah misalnya darah dari pasien yang dilakukan pencabutan gigi itu masuk ke selaput mata itu langsung masuk. Jadi mata itu harus sebetulnya terlindungi. Jadinya memang harus pakai APD, alat pelindung diri. Yang standarnya kalau dokter gigi ataupun semua dokter yang pegang pisau ya atau yang ada kontak dengan darah itu standarnya harus pakai Google, harus pakai kacamata pelindung. Wah, ini benar-benar satu informasi baru lagi ya soal listeners. Jadi jangan pernah takut ya, ini stigmanya harus dibangun dulu nih dokter ya, harus yakin. Kalau kita udah yakin, jangan lupa kita PR-nya untuk orang-orang di sekitar juga ya, seperti Mas Asis. Nanti kita akan ngobrol lagi banyak sama dokter Nani dan juga Mas Asis tentang komunitas populasi kunci ini ya. Kita tertarik seperti apa, tadi udah Mas Asis jelaskan kegiatan-kegiatannya ya. Nanti yang sudah ke line WhatsApp juga kita akan bacain, small listeners. Yang lain kita masih ada sekitar 10 menit lagi buat ngobrol bersama dokter Nani dan juga Mas Asis. Sama-sama kita masih ngobrol-ngobrol seru bersama dokter Nani dan juga Mas Asis ya. Ini dokter Nani, saya lihat bocoran dulu ya, soalnya baru pertama kali ketemu sama dokter juga ya sore hari ini. Dokter Nani ini selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dari Dinas Kesehatan Kota Makassar. Masih hadir juga ini Mas Asis ya, selaku pengelola dari program Komisi Penanggulangan AIDS Kota Makassar. Salah satu volunteer sebenarnya ya Mas Asis ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Benar-benar orang yang meluangkan waktunya peduli dengan orang-orang di sekitar, termasuk dari ODA itu sendiri Mas Asis ya. Pengalamannya nih Mas Asis selama terjun langsung dengan komunitas seperti ini. Suka dukanya lah ya. Saya aktif di penanggulangan AIDS itu dari tahun 92. Wah, lebih. Aku 2 tahun Mas Asis 92. Ternyata masih sudah merajalela ya. Dari tahun 92 kami sudah melihat bahwa permasalahan ini butuh perhatian khusus. Gitu loh. Kalau kita tidak terlibat semua, masalah besar akan menimpa kita dan Kota Makassar khususnya. Gitu loh, sehingga kami merasa bahwa kami terpanggil untuk melakukan kegiatan ini, kami melakukan penyuluhan-penyuluhan agar masyarakat tahu tentang HIV/AIDS dan bisa menghindarinya. Kalau masalah pengalaman sudah banyak sekali ya, kurang lebih 30 tahun berkecimpung di penanggulangan ini dan yang paling berkesan apa Mas? Yang paling berkesan sebenarnya saya menganggap bahwa keaktifan saya dalam penanggulangan AIDS itu adalah semuanya adalah berkesan buat saya karena saya melakukan dengan hati. Saya melakukan itu karena menganggap bahwa ya saya membantu diri saya dan orang lain. Saat saya membantu orang lain bisa sehat, bisa pulih kembali dan mengucapkan terima kasih, itu suatu kesyukuran yang mungkin tidak akan bisa dinilai dengan materi. Tapi ada dong satu mungkin momen di mana Mas Asis kayaknya selama ngurusin ODA gitu ya, benar-benar menjadi keluarga baru dengan mereka. Ada satu di mana mungkin ini spesial banget nih momennya. Saat program PMTCT, pencegahan HIV dari ibu ke anak, dimulai tahun 2006 dan itu pertama kali dilakukan oleh LSM Yayasan G Selebes. Saat itu saat kami saya bisa bilang menyelamatkan anak dari penularan HIV dari orang tua yang terinfeksi, itu satu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Bagaimana kami melihat anak-anak yang terlahir dari ODA itu bisa sehat, sehingga dari perempuan-perempuan HIV positif ini terbentuklah IPI, Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Jadi kesan saya di situ sangat besar. Saya bisa menjadi bagian terbentuknya Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Oke, saat itu yang anak yang bersentuhnya udah umur berapa sekarang? Sekarang sudah SMP. SMP. Iya. Sehat, sehat. Bahkan, nah itu bisa menjadi gambaran mereka dua bersaudara. Yang pertama tidak diintervensi dengan program dari kami. Yang kedua itu sudah diintervensi.
yang pertama tertular HIV, anak yang kedua yang kami intervensi tidak tertular HIV. Di situ itu sudah perbedaannya sangat-sangat besar. Anak yang kita dampingi jauh lebih sehat dibanding anak yang tidak didampingi, akhirnya bisa tertular HIV. Gitu. Oh, berarti yang sebelumnya tidak didampingi? Tidak dampingi. Kakak. Okay. Iya. Yang kakaknya terinfeksi HIV, tapi alhamdulillah sekarang juga dia sudah bisa sampai SMA sekarang dia. Tapi dia sudah minum obat, sudah minum ARV juga. Gitu. Luar biasa ya, pengalaman-pengalaman yang nggak bisa terlupakan dan dibayar oleh apapun ya Mas. Iya. Ya? Iya. Dan ucapan terima kasih dari mereka itu sudah jauh lebih menyenangkan buat kami. Kapan-kapan kok boleh kita undang khusus ya Mas Asis ya untuk IP ini ya? Boleh. Ikatan Positif. Ikatan Perempuan Positif Indonesia Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Iya. Ada di Kota Makassar dong di Mas Kota ya? Makassar, iya. Anggotanya ya? Anggotanya ya. Jadi anggotanya itu adalah ibu-ibu rumah tangga yang sebagian besar tertular dari pasangannya. Ini yang kami mau, bagaimana masyarakat melihat bahwa resiko itu ada di semua orang. Bagaimana ibu rumah tangga yang mohon maaf hanya melayani suaminya, hanya mengurus anak, tinggal di rumah, tapi bisa tertular HIV. Karena kan berhubungan dengan dua orang. Okelah si istri tidak ngapa-ngapain, tidak melakukan perilaku berisiko, tapi bagaimana dengan pasangannya? Dari pasangan. Iya, ini yang kita mau buka ke masyarakat bahwa semua orang punya potensi untuk tertular HIV. Keren ya. Ini benar-benar kita kapan-kapan kita undang ya Mas Asis ya. Iya, boleh. Kalau untuk Dokter Nani sendiri nih ya, ini udah masuk di bidang atau bagian ini ya Dok ya. Ini untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular ini ya. Ini punya pengalaman tersendiri juga nggak Dok? Ini tentang khususnya mungkin untuk itu sendiri. Iya, kalau saya sih sebetulnya mau dibilang pengalaman ya memang kalah jauh sama Asis dari saya baru 10 tahun untuk ini di pencegahan penanggulangan penyakit menular. Jadi untuk HIV sendiri karena ya mungkin tadi seperti juga yang ibu hamil ya. Jadi ibu hamil ini isu yang sekarang itu ibu hamil kita harus lakukan pemeriksaan tiga penyakit, HIV, hepatitis dan sifilis yang saat ini. Terus kalau yang kira-kira yang berkesan itu kami pernah dulu kan dulu Makassar menjadi piloting untuk proyek di mana semua ibu hamil dianjurkan untuk dites HIV. Jadi di tempat lain itu belum, di Makassar sudah dilakukan. Nah pada waktu itu karena semua diharapkan puskesmas bisa lakukan pemeriksaan, jadi kami berkejar-kejaran untuk bisa mentraining orang-orang puskesmas yang 43 waktu itu untuk bisa melakukan tes HIV. Jadi kita kejar-kejaran itu karena harapannya semakin banyak pintu masuk untuk dilakukan tes HIV. Dan beneran ada ibu hamil yang memang ya akhirnya terdeteksi karena dia kebetulan hamil. Seandainya dia tidak hamil, dia tidak akan diperiksa karena bukan populasi beresiko kan pada waktu itu. Jadi kita periksa, kemudian karena dia positif, setelah di konseling kita bilang, Bu, suaminya harus datang untuk lakukan tes. Dia bilang enggak usah. Nah, maksudnya ini kadang-kadang kami yang petugas kesehatan ini enggak usah, maksudnya enggak usah karena dia tahu bahwa ini virus dari suaminya atau kan kita takut jangan sampai karena ya memang kita tidak bisa menutup mata bahwa untuk KDRT juga masih ada ya, dan kebetulan pada waktu itu ada kami beberapa kasus, ada 2 kasus yang terjadi karena si istri terdeteksi positif, takut suaminya misalnya, dan itu kayaknya memang kemungkinan besar sih dari suaminya. Dan saya kayak kalau tidak salah sampai sekarang suaminya belum diperiksa karena tidak mau. Dan itu yang menjadi kendala kami biasanya kan kalau ibu hamil itu kan pasrah saja dilakukan pemeriksaannya, tetapi itu ibu hamil kalau misalnya itu kan bukan jalan keluar. Kalau ibu hamilnya kita obati, suaminya yang kita tidak tahu apa positif apa enggak itu tidak diobati atau bahkan tidak diketahui statusnya, berarti boleh jadi masih ada penularan di luar sana.
Dia masih bisa mungkin menularkan ke orang lain lagi, kan kita tidak tahu. Yang jelas intinya adalah kita mau memutuskan mata rantai penularan ini. Benar. Bagaimana caranya, itu segala upaya harus dilaksanakan. Dan ya itulah banyak tantangan. Ya tantangan utama juga kami mungkin belum bisa berbaur dengan komunitas ya, karena bagaimanapun juga tenaga kesehatan itu adalah tenaga kesehatan, tapi alhamdulillah untuk di Makassar itu sudah lebih mencair saat ini, sudah boleh dibilang kita sudah connect dibanding mungkin di tempat-tempat lainnya. Tapi yang utama memang sama-sama punya tujuan yang sama, tujuan yang sama untuk terus meminimalisir ya, untuk bibit-bibit baru ya, kita katakan seperti itu. Zero, kita harapannya 2030 itu zero new infection, tidak ada infeksi baru lagi. Zero new infection ya. Oke. Thank you banget Mas Asis. Dokter Nani juga makasih banyak waktunya, edukasinya luar biasa banget sore hari ini. Kita dapat ilmu baru lagi sama listeners ya. Kalau memang bukan penyakitnya yang bukan orangnya yang dihindari ya, tapi penyakitnya yang harus dihindari ya. Virusnya. Ya, hindari virusnya bukan orangnya. Iya, kalau penyakitnya juga udah sebenarnya terlambat ya dokter ya. Jadi sebelum dapat penyakitnya AIDS itu kita hindari virusnya dulu ya. Benar ya. Thank you banget, mudah-mudahan sukses terus di jalannya Mas Asis, jalannya dokter juga saling terus bisa bersinergi. Nanti kawan-kawan kalau kita undang lagi boleh ya dokter ya, kita dengerin informasi-informasi yang menggembirakan lagi ya dari program-program Mas Asis dan juga dokter Nani. Terima kasih kebersamaannya semua listeners. Mohon maaf untuk line WhatsApp dan SMS saya belum punya waktu untuk membacakan. Nanti kita akan share di IG dan dokter ke Mas Asis juga. Mudah-mudahan juga ini juga kita punya waktu luang tersendiri nantinya ya, bisa lebih lama ngobrol tentang ini ya. Selamat Hari AIDS Sedunia ya, Mas Asis dan dokter Nani. Kami pamit semua listeners. Terima kasih. Sampai jumpa untuk Anda.